Deddy Mulyadi gubernur yang lagi viral nih. Beliau ini adalah salah satu gubernur dengan gagasan-gagasan yang sangat menggebrak. Dan juga sangat dekat dengan masyarakat Jawa Barat. Kang Deddy ini dikenal dengan sebutan Bapak Aing oleh warga Jabar. Namun di balik kebijakannya ini, ada juga warga yang tidak setuju. Padahal menurut Mimin sih, beliau ini adalah gubernur yang sangat terbuka. Tapi, kenapa ya? Ada sebagian orang yang tidak setuju dengan kebijakan yang beliau buat. Daripada penasaran, mari kita cari fakta tentang Kang Deddy, gubernur yang lagi viral. Hai, para pecinta pejabat Konoha. Kalian pasti sudah tahu kan tentang gubernur yang satu ini, yang lagi trending di media sosial. Siapa lagi kalau bukan Kang Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat. Kang Deddy ini dikenal karena ketegasannya dalam memimpin. Beliau ini seolah tidak takut dengan peraturan-peraturan yang ia buat. Berbeda dengan pejabat-pejabat lain yang selalu takut dengan para ketua partainya. Padahal kan, kalau semuanya untuk rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Kenapa harus takut, iya nggak sih? Kalau Mimin bandingin sama pejabat-pejabat yang punya banyak fasilitas di kantornya, Kang Deddy ini lebih sering turun ke lapangan secara langsung. Beda sama yang katanya merakyat, taunya cuma pengen dapat simpati masyarakat doang. We walk the talk, not only talk the talk. Aduh, jangan ya Dea. Jangan sampai kita dapat pemimpin kaya gitu. Kasian dong rakyat, masa dari tahun ke tahun cuma dapat janji-janji palsu terus. Udahlah, jangan dilanjutin. Nanti ijazah kita dikira palsu lagi. Hahaha. Lanjut ke pembahasan. Ternyata Kang Deddy itu bukan terlahir dari keluarga kaya loh guys. Sebelum sukses seperti sekarang ini, kehidupan Kang Deddy sewaktu kecil sangatlah memprihatinkan. Bahkan untuk makan pun serba terbatas, karena harus saling berbagi dengan ke-8 saudaranya. Saya lahir dari keluarga sederhana, anak ke-9. Bapak saya tentara tapi palang 3, prajurit kan 28 tahun dia sudah sakit. Akhirnya tidak bisa meneruskan tugas, tinggal di desa. Nah ibu saya itu nggak bisa baca tulis, nggak sekolah. Tapi spiritnya itu sangat kuat. Dia ngurus anak 9 tanpa pendidikan yang memadai. Namun di balik kesulitannya, beliau tidak pernah menyerah untuk menggapai mimpinya. Berawal dari karir jadi anggota DPRD, saya DPRD dimulai dari pedagang beras, kemudian punya uang, punya modal, nyalon anggota DPRD, saya menang. Wakil Bupati ini kita nggak percaya diri waktu itu ya, karena usia saya baru 30 tahun. Saya nekat aja 500.000 dompet, daftar aja ke KPU. Gimana? Saya dari dulu yakin betul kalau punya niat pasti Allah memberikan jalan. Haji Deddy Mulyadi SH atau yang sering dikenal dengan panggilan Deddy Mulyadi, lahir di Subang tahun 1971. Terlahir dari ibu yang bernama Karsiti dan ayah yang bernama Syahlin Ahmad Suryana. Kang Deddy memulai karirnya sebagai Ketua Umum MHI pada tahun 1994 di Subang. Dia juga pernah menjadi Wakil Sekretariat Partai Golkar di tahun 1999. Awal karir kepejabatannya dimulai ketika menjadi anggota DPRD Purwakarta tahun 2001 sampai 2003. Dari sinilah awal mula YouTube channelnya dibuat. Lalu pada tahun 2003 sampai ke 2008, beliau menjabat menjadi Wakil Bupati Purwakarta. Sejak saat itu, Kang Deddy mulai dikenal masyarakat luas. Namanya mulai viral di berbagai media sosial.
Ia pun sering diundang ke berbagai acara TV. Tapi Kang Dedi ini beda ya guys. Beliau diundang ke stasiun TV karena prestasinya memajukan kota Purwakarta. Bukan kayak pejabat-pejabat Konoha, masuk TV karena kasus korupsi. Hidup Jokowi! Haduh, kadang suka aneh sama negara ini. Udah tahu banyak banget kasus korupsi. Undang-undang perampasan aset masih aja nggak disetujui. Gimana mau jadi Indonesia emas? Yang ada malah makin cemas. Sama nih kayak pejabat yang satu ini, yang bilang kalau Kang Dedi itu gubernur konten. Seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Dedi, gubernur konten. Gak apa-apa kali Pak, gubernur konten, tapi kan jelas kerjaannya apa dan bagaimana. Coba Bapak lihat dulu deh, Kalimantan jalanannya kayak gimana. Atau mungkin Bapak bisa belajar ngonten dari Kang Dedi, supaya masyarakat jadi lebih enak Pak. Kalau ada jalanan ancur kayak gini bisa langsung lapor. Tapi jawaban Kang Dedi gak kalah hebat nih saat disebut gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Cerdas banget ya jawaban Kang Dedi ini. Dijawabnya langsung pakai fakta. Tapi ada juga nih jawaban pejabat yang paling jujur, yang ketika ditanya, pilih pejabat atau rakyat yang sengsara. Jawabannya malah bikin kita makin gak percaya sama para pejabat. Akhir, rakyat yang susah atau pejabat daerah yang susah? Loh, Aduh Pak, emang segitu gak pentingnya ya rakyatmu ini sampai ngasih jawaban yang langsung dari hati gitu. Kayaknya emang harus dikontenin kali ya cara kerja para pejabat kita ini. Jadi anggaran masuk sama anggaran keluar itu semua rakyat bisa tahu. Biar gak kaya si patung penyu. Anggaran miliaran tapi cuma dari kardus. Tapi katanya sih dana segitu bukan cuma buat si penyu. Ada banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibenahi dan diganti. Memangnya fasilitasnya apa aja sih sampai habis 15 miliar gitu? Tapi bukan buat fasilitas istri di rumah dan kantong sendiri kan Pak? Soalnya, yang kemarin-kemarin juga uangnya malah dipakai buat flexing sama beli barang mewah. Atau mungkin uangnya buat naik jet pribadi. Biar ala-ala sultan gitu. Iya nggak sih? Tapi meski begitu, banyak juga pejabat yang masih peduli rakyatnya. Salah satunya seperti Kang Dedi ini. Saking pedulinya terhadap generasi bangsa, Kang Dedi sampai membuat program mendidik anak yang nakal ke barak militer. Tapi program ini tidak semua orang menyetujuinya. Ada juga yang menganggap jika program ini melanggar HAM dan tidak sesuai undang-undang. saya nggak setuju juga itu dengan Kenapa? pendapat dari Kak Seto. Saya udah lihat di beberapa media, saya sangat tidak setuju. Kenapa Pak Del? Beliau ini menganggap, yaitu tadi saya bilang, anak ini dianggap sebagai objek. Suatu objek pelaku kenakalan ya, secara dilihat dari segi psikologisnya, sebagai objek pelaku kekerasan yang memang harus dianggap sebagai masalah di tengah masyarakat. Kak Seto lihat dari dalam loh Pak Adel. Pak Adel kan dari luar nih. Kak Seto lihat langsung di dalam. Yang Kak Seto lihat pasti juga mereka dipakein seragam militer, ya kan? Dibotakin, diajarin yel-yel, baris berbaris, suruh merangkak dan lain sebagainya, militeristik. Nggak sesuai itu. Gak sesuai. Ya mau gimana lagi sih emang negara kita ini kayaknya belum siap jadi negara maju. Beda sama negara maju di sana, yang memang jika ada anak yang tidak bisa dididik keluarganya, maka akan langsung dididik oleh militer. Karena memang kesatu, kalau negara lain ingin penerus bangsanya bisa berjiwa nasionalis, dan ketika menjadi pemimpin negara, mereka sudah siap dengan aturan-aturan yang dibuat. Jauh banget sama negara yang katanya tidak gelap. Paginya belajar, siangnya tiktokan. Malamnya, apalagi kalau bukan tawuran. Mau sampai kapan negara ini begini terus?
giliran ada yang ngasih solusi. Disebutnya gak sesuai HAM. Kak Seto Oke, langsung ditanggapi, langsung saja boleh? Kak Seto, Silakan, silakan. Kak Seto. Iya, terima kasih. Ya, saya pada waktu ditanya mengenai hal ini, saya bilang saya baru bisa menjawab kalau saya sudah bisa melihat sendiri. Saya bisa bertatap muka dengan para pelajar, saya juga bisa konsultasi dengan psikolognya, kemudian saya juga bertemu dengan orang tuanya dan sebagainya. Jadi saya mengingatkan ya, makna pendidikan itu apa? Makna pendidikan memang bukan memasukkan ilmu sebanyak mungkin ke kepala anak. Tapi makna pendidikan adalah memunculkan potensi anak. Tuh kan, Kak Seto juga bilang kalau pendidikan itu untuk memunculkan potensi setiap anak. Jadi setiap anak itu cerdas dengan potensinya masing-masing. Dan terlihat jelas ketika anak-anak yang dianggap nakal kini bisa mendapatkan prestasi ketika berada di barak militer. Bahkan saat pelatihan sudah selesai pun, terlihat jelas perubahan perilakunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terjang. Adek, ulah diulangi perbuatan anu goreng. Jaga nama keluarga, jaga nama KDM. Lu berjasa di Jawa Barat. Ieu anak Siliwangi, anak KDM. Atau nuhun KDM, alhamdulillah. Jadi, gimana nih para elit-elit yang gak suka sama Kang Dedi? Apa masih gak kelihatan tuh dampak yang begitu besar dari Gubernur Jabar ini? Atau memang gak mau kalau ada pejabat yang jujur dan benar? Semangat terus Kang Dedi. Hiraukan saja orang-orang yang tidak menyukai Anda. Karena meskipun berat, tapi kami percaya mungkin Indonesia emas dimulai dari Jawa Barat. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau melihat video ini. Semoga kalian diberi kelancaran di segala urusannya. Jika ada kritik dan saran tentang video ini, kalian boleh beri komentar di bawah. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya kan datang.